D3 keuangan berbasis selesai skripsinya. Ya karena itu ya, ketika kita bekerja sudah mengenal dia juga sebagai apa namanya murid, bukan yang tukang ini pintar cuap-cuap daripada saya. Maaf dari sana kalau nggak mic nganggur. Kan itu ya. Ya, perkenalkan dulu semuanya. Halo, assalamualaikum. Oke, kalau saya bilang selamat pagi, jawabannya pagi. Bisa semuanya ya? Selamat pagi. Selamat pagi. Luar biasa. Karena saya di sini sebagai seorang presenter, reporter juga, scriptwriter juga, pengisi suara juga ya. Karena kalau biasanya di TV lokal biasanya harus multi talent ya. Seperti teman saya yang di bawah ini nih juga multi talent, sekali juga telenan juga. Iya, iya benar ya. Di Banten TV, kalau misalnya Banten TV ini berdiri 2010 di bulan Januari Februari, saya bergabung di bulan Juli 2010. Jadi kurang lebih sudah hampir 14 tahun kebersamaan saya bersama Banten TV ya. Yang luar biasa suka dukanya menjadi seorang presenter. Ada adik-adik di sini yang mau jadi presenter mungkin? Boleh ngacung kakinya? Ada coba ngacung? Karena seru ya kalau misalnya jadi seorang presenter itu banyak pengalaman yang bisa kita dapatkan ya. Bukan hanya pengalaman tapi juga ilmu-ilmu baru kita dapatkan, terutama kalau misalnya kita gimana sih pengen jadi presenter? Ya itu salah satu kuncinya adalah senang berbicara. Kedua senang berinteraksi atau bergabung jadi presenter gitu. Terus ini tadi lagi ngasih material diri saya, nanti kita lanjutkan setelah Bapak ini. Silakan dilanjutkan kembali. Jurusan manajemen perkantoran. Oh, dan oke. Akuntansi Dan manajemen perkantoran. Pantas pada diem ya. Iya. Ya. Karena kan banyak juga, maksudnya nggak harus sesuai jurusan ya kamu tuh ya. Iya. Tuh, karena saya dulu juga pernah basicnya sebagai perawat. Iya, hampir semua. Ada yang mau disuntik? Ya, jadi saya sebelum berkecimpung bilah nggak tahan banting ternyata. Takut sama jarum, Bu? Bukan, lebih berbicara ya. Kalau perawat banyak berbicara pusing nggak tuh pasien? Bisa-bisa Mbak, mohon maaf ini jam istirahatnya perawatnya masih ngoceh aja kan. Gitu, jadi akhirnya setelah ini kayaknya bukan passion saya karena memang dulu kan atas kemauan orang tua gitu kan untuk melanjutkan keinginan beliau cuap-cuap walaupun tadinya masih di balik layar gitu kan. Kalau di radio cuma suaranya doang ya, nggak ada wajahnya goib ya. Jadi setelah itu akhirnya karena tertarik, oh ini passion saya baru mulai lanjutkan kuliah S1 jurnalistik gitu. Akhirnya berkecimpung sampai sekarang. Dan inilah passion saya gitu. Jadi teman-teman saya kayaknya di sini nanti bakalnya jadi apa ya kalau udah lulus jadi apa ya? Passion senang ngomong, senang bergaul ya kan, senang dengan hal-hal baru, itu bisa ditekuni sebagai presenter. Terima kasih Bu Rita. Aplaus dulu buat Bu Rita. Teman, balik lagi kembali ke saya. Tadi nyampe mana ya? Saya administrasi keuangan saya pegang. Saya pernah sebagai surveyor, debt collector, eksekutor kendaraan, itu lika-liku kehidupan. Tapi saya di sini sebagai master control room loh. Ujungnya kenapa saya bisa di televisi? Yaitu tadi berbagai pengalaman saya, dan saya orangnya nggak mau diem dan selalu bertanya. Ya, di sini juga larinya ke saya, dan alhamdulillah entah gimana kerusakannya apapun saya bisa atasi. Bahkan tiba-tiba saya datang doang saya pencet ini nyala. Enggak, itunya aplikasi itunya nggak bisa dibuka. Merangkap dukun juga. Iya, saya buka, ini bisa nih.
ih tadi mah nggak bisa. Tapi itulah sugestinya. Nah, kenapa saya bisa komputer? Marala wisata travel, tour and travel. Saya di sana manajer keuangan, kebetulan dia pulang, saya bongkar sendiri. Tapi kuncinya saya, ketika udah mentok, jangan dilanjut, masukin lagi, jangan diteruskan, beresin lagi. Dia teknisi komputer, dia bawa CPU ke kosan, bongkar. 2008 saya pulang kampung untuk pengajuan izin ke Kominfo. Kalau sekarang Kominfo, kalau dulu apa gitu ya, Kominfo, Balmond, terus bank. Karena sebuah perusahaan tidak berdiri sendiri tanpa adanya bulus, uang pengajuan. Jadi backup dari bank sudah memiliki modal. Ada yang tahu bank-bank tersebut layak atau tidak? Gitu. Seiring berjalannya waktu, saya kaget kok ini nggak ada pemasukan perusahaan. Saya belajar, gimana sih cari duitnya? Ini Kang, jualan iklan, jualan lipsus, liputan, apalagi advertising, sibuk nggak bisa ini, wah banyak alasannya. Udah nggak banyak ngomong saya. Ya udah saya ambil komputer satu, ada satu teman saya, satu pertanyaan sebatang jisamsu, nyeleneh kan? Nggak masalah, saya beli 4 bungkus. Saya belajar. Jika dibantu, oh, gampang ini mah gini. Dan alhamdulillah, Sunda ya, Sunda semua. Di Papua. Keterima sebagai bidan desa di Kabupaten Pandeglang. Ceritanya saya LDR dengan dia selama 1 tahun. Kantoran, jurusan akuntansi, bisa. Ya. Oh ya, balik lagi Bu tadi, SMK bisa ya Bu ya? Bisa bekerja. Kalau saya lebih condong bisa kerja aja. Ya, kerja apa? Kerja itu bukan hanya di sebuah perusahaan kita daftar melamar pekerjaan di perusahaan, tapi bisa bikin peluang usaha juga. Nah, kayak gitulah. Itu kan basicnya kalau nggak salah itu dari Microsoft Access bisa. Kalau dulu namanya Visual Basic. Dulu banget zamannya, mungkin kalian belum lahir. Komputer itu dulu pakai disket. Ini bukan, oh saya mah akuntansi, saya mah bagian akuntansi, nggak mau saya ngepel, nggak mau saya nyapu. Jangan. Saya di sini kalau OB nggak ada saya nyapu. Teman-teman di sini juga semua juga nyapu, ngepel, semua kerjain. Ya. Ada. Saya duduk di atas nggak apa-apa ya? Duduk ya. Oh iya. Jadi sekarang saya mau cari. Harusnya saya yang moderatornya. Oh iya, ini Teteh kenalin dulu. Oh, iya. Jadi kalau dulu ada atasan, makanya ya Teteh aja. Udahnya nggak apa-apa ya Teh? Iya, enggak boleh. Perkenalkan Teteh AA yang di bawah ya. Mohon maaf, fans jelas bahasa Ini. Oke Teteh, yang pemerintah dulu ingat nggak? No. Ya, partnernya RRI. Kalau di kabupaten itu, kalau di daerah itu kan Rajin terjun di dunia broadcast dan komunikasi. Harus berani malu ya Pak ya? Betul banget ya. Jadi setelah itu saya mencoba merambah ke dunia radio lainnya di Makassar tahun 92, udah tua ya Teh. Kalau di UP Lihat podcastnya anak-anak udah mulai dibangun sih ya, karena memang karena basically ini sekolah IT, akuntansi dan sejenisnya memang
untuk kesana mungkin belum, tapi tabarakallah Pak Ramdan ya udah mulai kayak podcast gitu. Alhamdulillah. Nanti mungkin juga nanti teman-teman saya bantu teman-teman yang untuk sifat teknik penyiarannya seperti apa ya, kita share ke anak-anak ilmu ya. Ya. Setelah itu saya lanjut kembali saya ikutin radio, ya udah lama-lama saya merantau ke Tangerang, Jakarta di tahun 95. Ya udah memang kerjanya juga PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk yang kalau belanja ke Ramayana beli baju aja gue gitu. Diskon apa gimana Pak? Oh iya, itu pada saat saya diskon. Sekarang udah ini gitu loh yang di komunikasi gitu. Akhirnya pindah ke perusahaan, tapi alhamdulillah passionnya sama, kerjaannya masih sama walaupun PT-nya beda. Tapi passionnya masih sama ya. Alhamdulillah lama-lama kerja sampai detik ini, kesimpulannya masih jadi Master of Ceremony untuk semua all event. Ya, saya ke anak-anak saya, kebetulan saya prioritaskan di public speaking-nya. Ya, alhamdulillah. Yang berulang anak. Luar biasa ya. Seperti itu. Mungkin itu. Jadi ini saya moderator aja ya Teh ya. Ada yang mau disampaikan kan? Ini jurusannya tadi kebanyakan dari perkantoran ya, manajemen perkantoran dan juga ada akuntansi. Sebenarnya kan kalau lebih basicnya kan lebih ke multimedia ya, maksudnya lebih masuk. Tapi paling yang saya garis bawahi adalah satu kunci yang harus kita pegang. Apapun profesinya, yang anak-anak zaman sekarang itu kadang-kadang beraninya main TikTok doang Pak. Main TikTok, main YouTube, main Instagram, tapi pada saat dia berbicara di depan umum secara langsung kadang-kadang langsung skakmat, langsung down ya. Nah, gimana sih cara untuk menimbulkan rasa percaya diri? Ya tadi, kita harus mengetahui apa yang menjadi kelebihan dalam diri kita ya. Setiap yang namanya anugerah ya, kelebihan. Apa kelebihan kita? Misalnya kelebihan kita bisa nyanyi, bisa. Saya dari kecil, dari usia-usia masih TK, SD itu alhamdulillah udah punya percaya diri yang nggak ketolong. Ya, jadi maksudnya udah senang berani gitu ya. Malu-maluin. Jadi tadi kalau misalnya punya kemampuan, saya kebetulan senang nyanyi. Jadi dari kecil tuh ibu saya masukin saya ke les vokal, ikut-ikutin lomba. Itu yang jadi apa ya, keyakinan saya untuk saya itu percaya diri. Saya punya kemampuan lebih, kamu mungkin soalnya misalnya nggak bagus, saya bagus. Itu yang jadi kunci kita untuk percaya diri tadi ya. Kemudian juga menghilangkan rasa ketidakpercaya diri. Kadang-kadang anak-anak nih usia-usia sekarang nih Pak, biasanya nggak percaya diri faktornya banyak banget ya. Ada faktor dari dalam, misalnya ada bau badan ya, itu bisa bikin nggak percaya diri. Atau nggak live ya, tapi gini ya, nanti edit aja. Ada misalnya bau badan, kemudian juga bau mulut dan lain sebagainya, jerawat ya, biasanya ya nggak sih? Nah, suka insecure nggak sih adik-adik? Suka. Nah, gimana caranya kalau misalnya kadang-kadang si jerawat ini membuat kita jadi tidak percaya diri? Pertama adalah harus ditutupin. Pakai konselor ya. Dihilangkan ya, diobati, pergi ke dokter kulit, kemudian diobatin segala macam. Tapi berdasarkan nggak hilang-hilang, berdamailah dengan diri, ya. Mencintai diri sendiri, love yourself, itu adalah salah satu juga. Adik-adik di sini yang pernah meluk diri kalian sendiri? Ya kadang salah satu kunci ini, aduh aku lagi galau, aku lagi ngedown, nggak ada. Ya, kalau aku nggak kenal tuh nama katanya galau, down itu nggak ada. Kenapa? Karena sering berdamai dengan diri sendiri pada saat lagi ada masalah, pada saat lagi kita dapat sesuatu yang happy. Banten TV tahu ya? Sebelum kesini kalian tahu Banten TV? Baik. Oke, Anda munculkan pertanyaan ini Teh ya. Siapa tahu ini anak saya nextnya ya, karena tadi udah dikatakan si Teteh cantik Teh. Ya. Keuangan nanti. Nggak apa-apa. Mumpung kita masih di sini, kita gali, benar-benar kita gali nih kayak kalau teman-teman yang udah di TV itu udah keren banget. Karena memang saya sudah tua jadi telat. Tapi nggak apa-apa, tidak ada yang sesaling. Memang udah momennya seperti itu jalannya. Tadi yang harus kalian perhatikan adalah berkali-kali Bapak bilang di sekolah bagaimana memperhatikan penampilan diri. Satu, apa tadi? Hindari namanya BB, ya BM. Lebih ke percaya dirinya sih Pak.
gitu. Pada saat kita tadi punya berbagai permasalahan yang dapat membuat kita jadi tidak percaya diri, itu nanti akan menghambat apapun itu. Tuh, dengar ya. Karena kan yang namanya percaya diri itu ditonjolkan dengan apa sih? Dengan kemampuan public speaking kan. Seseorang tidak akan bisa public speaking dengan baik jika dia punya satu masalah tadi percaya diri. Kedua adalah mental block. Kalau percaya diri kan macam-macam, ada dari dalam diri, bau badan dan sebagainya. Kemudian juga percaya diri dari luar, ya kan mungkin dia punya trauma dan lain sebagainya. Itu harus dihilangkan. Kenapa? Karena tadi kalau misalnya mau terjun, mau masuk di dalam dunia televisi yang notabene adalah bertemu dengan banyak orang, ya kuncinya adalah harus percaya diri dengan cara tadi menghilangkan berbagai macam tadi, termasuk untuk public speaking adalah dengan cara menghilangkan mental block. Baik ya. Gitu. Jadi benang merahnya udah paham ya waktu kelas 40 udah belajar public speaking ya Fani ya. Iya, tadi sangat paham sekali. Jadi misalkan nih anak-anak saya nanti nextnya untuk masuk ke dunia jurnalis atau sejenisnya, selain percaya diri ada hal lain deh yang mungkin nanti bisa sharing kali-kali aja, mungkin ada yang tertarik. Karena memang saya bilang ke anak-anak saya, mari kita keluar dari zona amanmu gitu loh. Kita taklukkan dunia karena komunikasi itu the best. Dan cakupannya dunia, bukan dalam satu instansi saja, ya. Jadi ini sekarang kalian sudah kunjungi ke sini, nanti mindset apa? Tanamkan di mindsetnya bawa pulang. Oh, gue nggak melulu di perusahaan gitu, Betul. ya. Gue nggak melulu di pabrik, gue nggak melulu di Indomaret atau sejenisnya, ya. Jadi dengan kalian kunjungan ke sini, saya berharap kalian bisa lebih maju selangkah lagi untuk keluar dari zona aman sesuai dengan kompetensi kalian sekarang. Oke ya, dan begitu ya. Betul. Ya. Tadi percaya diri, Ya. ketiga bisa menulis, kalau itu lebih baik. Baik. Gitu. Tapi memang itu harus diasah dari mereka sekolah sekarang ya, Teh. Iya betul. Baik. Selain jurusan komunikasi ini, Teh, kalau untuk bergabung di dunia televisi, semua jurusan bisa. Bisa. Iya. Kan kita ada beberapa jurusan juga ya, Pak Utui. Ada apa aja? Pak Utui jurusan apa basicnya? Nyentrum Pak Utui. Saya editor jurusan STM listrik. Nah, Manajer program kita dia manajemen. Jadi semua di sini ada beberapa yang bukan bidangnya, tapi yang tadi saya bilang buat kita cari tahu. Ya, saya juga pernah sebagai wartawan di Cirebon. Semua itu harus belajar. Jadi enggak harus melulu saya mah sekretaris ngurusin surat enggak. Kalau nama orang itu huruf depannya kapital atau kecil? Nama tempat? Nah, anak saya sudah belajar di situ. Dia umur 10 tahun, kelas 3 SD. Di kelas 3 SD itu udah dipelajari itu nama tempat, orang, benda yang apapun disiplin ilmunya boleh bergabung ya bersama dunia jurnalis apapun itu. Dan paling penting adalah belajar dan cari tahu. Ya, jangan asik dengan games, gadgetnya kalian. Boleh. Memang itu bagian dari jurnalis. Tapi posisikan gadget kalian. Hanya untuk nonton drakor, masih sibuk untuk bikin TikTok, hanya joget-joget. Ya nanti 2045 ya adik-adik akan menjadi penonton dan tidak menjadi apa-apa, gitu loh. Percayalah, orang-orang yang saat ini sedang duduk di depan adik-adik ini adalah orang-orang yang dulunya berjuang, ya, bukan orang yang dulunya hanya main handphone, hanya menjadi kaum berbahan. Kaum berbahan itu sebenarnya kalimat yang diselipkan ke anak-anak muda zaman sekarang untuk akhirnya mengikuti, oh iya ya saya kan kaum berbahan, ya udahlah rebahan aja. Nah itu harus diputus dari sekarang. Kalau kalian tidak mau menjadi penonton, tidak mau nantinya akhirnya malah tidak menjadi apa-apa, nanti kalian semua yang rugi gitu loh. Berjuang tadi walaupun tadi sebelumnya saya informasi sekarang semakin berkembang, ada handphone yang boleh digunakan untuk yang bermanfaat.
banyak video-video tutorial, banyak cara-cara menjadi presenter, bagaimana cara melatih suara perut untuk mengisi suara kan harus punya suara perut. Itu bagaimana caranya? Jadi manfaatkan teknologi. Kalau misalnya kita zaman-zaman dulu ya Pak, kita nggak ada tuh video-video itu. Kita benar-benar belajar otodidak. Ya kemudian harus sekolah, masuk ke sekolah atau misalnya masuk ke kursus-kursus seperti itu yang untuk melatih tadi. Otodidaknya tidak begitu banyak, bahkan belum ada. Tapi kita bisa jadi sekarang ini. Nah harusnya adik-adik dengan segala fasilitas yang ada, dengan segala teknologi informasi yang semakin canggih, harusnya motivasi dari kalian sendiri, ya. Itu yang bisa. Caranya adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi dengan sangat baik, ya. Jadi walaupun dari kaum perubahan, ya bisa mata kalian alihkan ke teknologi untuk menghasilkan minimal untuk diri kita sendiri ya Teh ya, menghasilkan untuk diri kita sendiri karena tadi sudah bilang zaman sekarang itu zaman udah paling gampang sekarang dan next. Ya kalau sekarang sih kita Bas TV itu banyak ya programnya, tapi sementara ini masih program-program in-house, ada program yang dibuat oleh TV kita sendiri. Kita ada liputan khusus ya, kemudian juga ada karena kita memang lebih concern ke berita news, emang dibikinnya untuk sebagai TV news. Jadi memang kita lebih dominan hampir 80% tuh lebih ke news. Dari mulai info event, kemudian juga ada liputan khusus ya, kemudian juga ada info Banten dan lain sebagainya. Tapi kita juga ada program religi juga, ada program sholawat ya. Itu kebetulan saya juga hostnya. Kemudian juga the next ini di bulan Ramadan kita ada event namanya Festival Ramadan. Nanti digelarnya pas bulan Ramadan itu kita ada lomba Hafiz cilik, kemudian untuk lomba Pildacil dan juga ada lomba azan gitu. Kita ada lomba-lomba juga event-event yang memang melibatkan langsung masyarakat. Seperti ada lomba Banten juga. Edukasi untuk anak-anak Banten Indonesia pada umumnya ya. Baik, ini kan ternyata ada 3 jurusan ya anak-anak saya. Ada administrasi perkantoran, ada akuntansi dan multimedia. Nah sekarang anak-anak saya jurusan akuntansi ajukan pertanyaan 2 pertanyaan multimedia 2 AP2. Oke, boleh saya berdiri untuk bertanya apa saja. Oke, silakan. Nama jurusannya. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Novia Lestari dari jurusan akuntansi ya. Iya. Nah, tadi kan sudah dibahas tentang SMK IPTEK itu mempelajari ekuret dan juga ngayap tuh. Nah, kalau di sini tuh kan ada accounting juga kan untuk bagian administrasi atau lainnya. Iya. Itu tuh dia mempelajari program apa ya? Atau yang misal kita mau mendaftarkan di sini, misal ada yang mau kerja, Iya. itu tuh CV-nya kayak pasti ada persyaratannya dong. Oke. Ya, saya menanyakan syaratnya itu apa aja? Harus basic ini kah atau basic program apakah gitu? Oke. Harusnya nggak butuh ini ya karena korelasi sama orang. Perkenalkan, nama saya Martin dari jurusan akuntansi. Oke, sebelumnya saya izin bertanya untuk tadi kan untuk meningkatkan kepercayaan diri itu ada yang namanya istilah mental block. Ya, saya mau nanya mental block itu apa ya? Karena saya kurang paham gitu. Oke. Terima kasih. Bagus sekali, tepuk tangan dong. Oke. Silakan Teteh dan Kang. Block diambil dari kata mental. Satu penghalang ya, namanya blok, mengunci mental kita. Pada saat kita melakukan public speaking itu ada yang namanya mental block. Biasanya apa aja sih yang termasuk dalam mental block? Pada saat kalian ingin berbicara di depan umum, pada saat kalian ingin berbicara di depan banyak orang, biasanya hal-hal apa saja yang menjadi penghalang? Ada rasa apa saja ya, teman-teman? Terus apa lagi? Biasanya apa yang suka dirasain? Ada sakit perut? Pengen ke kamar mandi ya, mendadak jadi tukang pipis gitu ya. Terus apa lagi? Katanya kalau berdiri grogi. Diri yuk. Hal-hal yang menghambat kita untuk berbicara. Bisa nggak sih mental block itu dibuang? Gimana caranya guys?
Itu kan salah satunya. Mental block itu kan menghambat percaya diri kita untuk berbicara di depan umum. Aduh grogi nih, mau presentasi. Biasanya ngilangin groginya kayak gimana? Bisa, boleh. Dengan cara tarik nafas panjang, ya kan? Kemudian menenangkan diri kalian. Sebenarnya ada sih terapinya ya. Cuma tadi saya bilang sama kamu tuh, kalau saya berbagi terapinya di sini khawatir waktunya tidak cukup ya. Karena terapinya agak sedikit panjang. Mental block kalian datang tadi keringat dingin segala macam, grogi, sakit perut, ya. Itu kan mental block ya. Cara menghilangkannya adalah pertama kalian bikin rileks tubuh kalian, kemudian kalian tarik nafas dari hidung, kemudian buang dari mulut secara perlahan, kemudian pejamkan mata kalian, ya. Kemudian pejamkan mata kalian, kemudian kalian bayangkan. Setelah kalian bayangkan, ya. Kemudian kalian bayangkan ada satu buah tombol merah besar di sana. Tapi posisinya sembari merem ya. Ini kalian bisa kalian lakukan nanti pada diri kalian masing-masing karena saya tidak bisa menterapi karena posisinya jamnya sangat terbatas. Ya, setelah kalian bayangkan ada tombol merah besar, kemudian dalam hitungan ketiga kalian bayangkan kalian mematikan dan memencet tombol merah tadi dalam hitungan ketiga secara perlahan. 3, 2, 1, matikan. Sambil itu aja jawaban dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saya mau ngomong nanti setelah saya acara. Baik, silakan untuk yang berikutnya apa yang harus. Baru saya mau ngomong nanti setelah saya acara. Baik, silakan untuk yang berikutnya apa yang harus. Oh ya, sebelumnya ingin perkenalkan Musyafa namanya. Dia kuliah di Amiko. Tapi jurusannya apa? Ilmu komunikasi. Jadi kebetulan kita juga menerima PKL, Pak. Oh iya. PKL dan magang di. Waalaikumsalam. Jadi pada dasarnya akuntansi ini mempelajari salah satunya adalah MIOB, Iya. Mind Your Own Business. Ya. Kalau saya nyebutnya Miobi. MIOB ya. Ya silakan Bu. Karena kurikulum dari pemerintah itu komputer akuntansinya memang mempelajari MIOB. Nah, kemudian aplikasi untuk pendamping yang sekarang lagi tren ini adalah komputer akuntansi Accurate yang dikembangkan oleh anak bangsa. Ya. Ini memang khusus untuk program yang ada di Indonesia karena memang sesuai dengan PSAK dan pajaknya juga sesuai dengan yang ada di Indonesia. Seperti itu. Ya, selain itu juga kita mempelajari komputer akuntansi Zahir. Jadi ada 3. Zahir dari dulu udah ada itu. Dari dulu udah ada Zahir. Bahkan di kampus juga yang dipelajari adalah Zahir. Jadi ya kita salah satunya adalah memperkenalkan Zahir ke siswa supaya nanti mereka pada saat melahirkan tidak kaget lagi. Oke. Untuk Excelnya dipelajari. Excelnya dipelajari, namanya spreadsheet. Iya, Istilah sekarangnya ya. spreadsheet. Spreadsheet maksudnya pada rumus-rumus kayak gitu ya. Rumus-rumus dan kalau saya itu biasa bagaimana spreadsheet yang mengajari kepada ke arah ke accountingnya. Nah. Jadi bagaimana membuat jurnal, buku besar sampai laporan keuangan. Oke. Terima kasih Ibu. TV. Kebetulan saya juga bukan di Bandung TV aja, mengenal dunia administrasi dan akuntansi. Rata-rata itu jarang menggunakan aplikasi, jarang menggunakan MIOB, Accurate, apalagi Zahir. Program-program itu kebanyakan digunakan di pabrik. Selamat pagi semuanya. Pagi. Perkenalkan, nama saya Fani dari jurusan Administrasi Perkantoran.
Jadi kan kita sebagai untuk pemula ingin menjadi presenter kan nggak semuanya bisa langsung sempurna, pasti ada kesalahan. Jadi saya mau nanya tips and trick menghadapi kesalahan ketika melakukan penyiaran dan itu udah berlangsung penyiarannya. Iya, pada saat error mungkin ya. Iya, pas. Oke. Iya, contohnya salah pengucapan. Oke, iya. Oke, terima kasih sayang ya. Baik, yang lainnya silakan. Perkenalkan, nama saya Chelsea Triana Putri dari jurusan Manajemen Perkantoran. Saya mau nanya, kan di sini tuh bisa masuk semua jurusan ya, tergantung keahlian diri kita sendiri. Tapi kan sebagai penyiar berita, iya. itu kan pasti harus banget punya ilmu komunikasi yang lebih dalam kan. Nah, jurusan apa sih di perkuliahan itu yang lebih masuk ke dalam hal itu? Oke, baik, terima kasih ya. Menyikapi kalau misalnya ada kesalahan ya. Biasanya kalau di televisi kita berhadapan dengan namanya benda mati. Kayak misalnya nanti kita ngeliat ke atas ya, kita ketemu sama namanya teleprompter, ya kan? Itu benda mati gitu kan? Yang namanya benda mati kadang-kadang ada ininya ya, ada errornya gitu kan? Pada saat kita misalnya melakukan kesalahan berbicara, misalnya karena teleprompternya tiba-tiba mati gitu kan? Saya bingung dong sebagai penyiar berita mau ngomong apa. Nah, kita biasanya improvisasi. Misalnya tadi kita sempat baca beritanya tentang kecelakaan. Kita improvisasi sebisa mungkin tentang apa berita tadi yang kita baca. Walaupun mungkin tidak seluruhnya sama, tapi setidaknya kita mendekati dengan apa yang tadi kita baca. Kedua, kalau misalnya salah ucap, itu bisa diralat dengan maksud kami. Misalnya, pemirsa, kecelakaan terjadi di daerah Subang, maaf, maksud kami di daerah Sukabumi. Gitu. Itu ada kalimat langsung mengubah dengan maksud kami. Nah, itu biasanya kalau kita lagi grogi yang boro-boro inget-inget ya, boro-boro inget mau ngomong maksud kami gitu kan, yang pasti jadi makin kebelibat segala macam. Nah, itu biasanya bisa dilatih dengan banyaknya jam terbang, ya Pak ya. Iya, betul. Kita sebagai seorang pembicara, sebagai MC atau misalnya sebagai presenter, news anchor, bisa namanya ngeles. Ngeles itu karena biasanya lebih banyak jam terbang. Kalau jam terbang, komunikasi ya, komunikasi kan banyak, ada komunikasi jurnalistik, ada komunikasi public relation, kemudian juga ada broadcasting dan jurusan-jurusan yang mungkin memang lebih ke multimedia. Itu sih yang banyak lebih ditekunin untuk jurusan komunikasinya di sini. Tapi tadi selebihnya untuk jurusan apapun bisa, asalkan punya tadi kemampuan, skill yang sesuai dengan yang diharapkan di TV. Itu aja. Terima kasih. Oke, kita pulang dulu dong ya. Pertanyaannya bagus, jawabannya Teteh juga bagus. Ya, luar biasa sekali. Ada. Sekarang kita ke ruang voice. Mentok ya. Ini ruang editing. Sini dulu ke ruang editing. Masuk guys, masuk. Masuk. Kok malu-malu. Ini ruang editing ya. Ini ada pimret, ada redaktur, ada editor yang sudah mulai mengedit. Boleh nanya-nanya? Sini masuk. Sini. Terus. Biasanya ojek sini udah mulai ngedit karena kita ada berita siang. Ke kiri. Ini apa? Kalau ini ruang yang tadi Pak Guntur itu MCA. Oh. Ini yang apa? Nih, apa yang mau tayang udah ada di sini. Oh iya. Masukin. Nanti sekarang kan lagi tayang ini. Iya. Lagi tayang sekarang tuh. Yesha, karena kamu nanti habis ini ada promo iklan. Jadi tadi itu semuanya misalnya habis syuting atau habis berita apa, tapping misalnya diedit di sana ke jadi TV ini yang misalnya. Ya, pokoknya semuanya.
Jadi nanti kalau misalnya live juga sama dari sana berita ke sini. Jadi kalau live itu kan presenter aja yang live langsung, jadi kan seperti itu. Buat untung tombaknya karena ini ya nggak dapat. Masuk nak. Ya akuntan tadi, akuntansi nih. Jurusan kalian nanti bakal kesini kalau ya kan, terus pengisi suara apa namanya, ini akuntansi keuangan bisa banget ya kalau misalnya punya suara kayak gitu. Ada nggak suaranya bisa berubah kayak gitu? Mama, aku pengen naik pesawat, Mbak. Tidak mungkin, tidak bisa kayak gitu. Suaranya bisa berubah kayak gitu. Sama kalian menginjakan kaki di sebuah stasiun TV, ya. Walaupun kita tadinya kita pengen ke Jakarta, tapi apa daya, nasib kita belum beruntung. Tapi which is apapun itu tetap sama. Jadi mau TV di dalam, di luar, dimanapun berada, tetap mesin operasionalnya sama. Ya, cara kerjanya juga sama, cuma yang membedakan itu nama besar. Nah, Banten TV adalah stasiun TV terbaik yang ada di kota kita tercinta ya Mas ya. Kota kita tercinta yaitu Provinsi Banten. Dan Banten TV menanti anak-anak Indonesia khusus mobil, ngantar ono, ngantar ini, ngantar itu. Apa dia kerjanya di sini? Sound director. Dia seorang driver man, ya. Tadi si tetehnya bilang beliau basicnya itu, tapi nasib yang berubah membuat dia landing di Banten TV. Posisi dia adalah sound director. Keren kan? Kamu pikir gampang dan kuat? Punya nawaitu niat yang baik dari sekarang, ya. Insya Allah. Baik. Tadi udah dikasih kata pengantar dari Bapak. Tadi udah dikasih. Kita baru dapat kuota untuk, karena gini deh, dulu itu anak-anak ini berangan-angan sekali gitu. Bapak kapan bisa ke TV, kapan bisa ke TV gitu. Nah kita apply ke sana kemari, tentu dengan pertanyaan yang susah ditembus. Tapi kalau alhamdulillah kita diterima di Banten TV itu sesuatu yang luar biasa. Tepuk tangan dulu nak untuk Banten. Baik, tidak perlu berlama-lama, langsung aja. Kalau siapapun para pelaku di belakang mau itu ya pelaku ya, bagian dari televisi apapun itu adalah orang hebat ya, karena jurusan apa sih namanya, televisi ini jurusan yang luar biasa, semua dipakai. Lo mau bisnis apa semua butuh komunikasi, mau butuh apa semua. Arifin tadi. Saya Juve, saya Pak Arif. Dia tamunya Juve. Sebelum saya buka, ini anak-anak dari mana? Jurusan apa? DKV itu apa? Oke, berarti lebih ke broadcast, multimedia kayak gitu ya? Pantas berisik. Oh, mereka tuh. Waalaikumsalam. Kalau saya bilang selamat pagi jawabannya. Oke. Oh, pagi-paginya aja sayangku cintaku. Selamat pagi. Selamat pagi. Agak beda ya. Saya Rita Darmayanti. Saya di sini sebagai seorang presenter, sebagai seorang reporter, sebagai seorang scriptwriter, sebagai seorang pengisi suara, sebagai seorang marketing juga, merangkap juga ya. Kok banyak banget gitu kan? Itu gajinya gimana? Jangan hanya gajinya ya, nanti aku minta jajan. Kalau misalnya kenapa harus multi talent? Karena memang televisi lokal. Kalau di TV nasional juga saya ngobrol sama saudara yang ada di, artinya satu orang tuh tidak hanya punya kemampuan satu aja gitu, tapi dia hanya punya kemampuan juga 2, 3 atau 4 gitu kan. Karena memang ya tadi ya, efisiensi dari anggaran perusahaan biasanya mengharuskan saat ini ya kan, apalagi ada undang-undang cipta. Kalau misalnya ditanya pengalaman, Banten TV ini ceritakan anniversary-nya di tanggal 14 Februari 2010 dan alhamdulillah sudah ulang tahun, baru kemarin ulang tahun ya pada tanggal 14 Februari, makanya pasti banyak banget. Di Banten TV itu juga sama dengan usia Banten TV pada bulan Juli. Setelah Banten TV berdiri di bulan Februari, saya bergabung di bulan Juli 2010 melalui audisi
audisi Banten Talenta namanya. Jadi ada audisi untuk pencari penulis naskah, kemudian ada audisi untuk presenter, reporter, editor. Di situ digabung, kemudian akhirnya saya masuk, dilolos ya, berapa besar, dibuang lagi, diambil lagi, disaring, diambil, seperti kayak audisi ini ya, apa Indonesian Idol kayak gitu. Kemudian akhirnya diambil 10 besar dari 100 orang lebih. Akhirnya alhamdulillah saya bergabung sampai dengan saat ini. Gitu. Kalau misalnya Banten TV sendiri merupakan salah satu televisi lokal yang masuk dalam Radar Banten Group. Ya, Radar Banten Group itu ternaung dari Jawa Pos Banten. Dan pasang iklan atau misalnya ada program apa, program baru yang ada di Banten TV, itu pasti saya yang menjembatani, mencari klien untuk mau masuk di dalam program itu. Gitu. Kemudian di sini siapa teman-teman yang pengen jadi presenter, ada mungkin? Coba sini, berdiri sini. Sini gue. Oke, tepuk tangan dong. Selamat pagi semuanya. Saya Cornelia Zazan Mutiara. Hari ini berdiri di sini untuk menemani teman-teman semua yang sedang berada di studio 1 Banten TV untuk mengikuti kegiatan-kegiatan. Teman kita mempraktek. Sebelum teman kita. Kayak ya, sekarang DKV, kalau dulu multimedia MM ya. Berarti udah ngambil kurikulum merdeka. Ya, basic saya keuangan perbankan. Tapi kenapa saya bisa kerja di TV? Karena saya selalu orangnya mau bertanya dan mau bisa. Saya di sini sebagai master control room atau kendali siar. Dan saya sebagai koordinator teknik di Banten TV. Jadi kalau ada komputer rusak, alat rusak, saya. Terus jasa servis berarti. Iya boleh, nggak apa-apa. Nanti bubut. Saya juga host presenter di program Jerat. Saya belajar teknik, saya belajar menjadi seorang jurnalis, saya belajar menjadi seorang editor. Semua alhamdulillah saya bisa pegang. Oh ya, di Banten TV ini karena kita televisi lokal, semua pekerjaan itu harus bisa, harus multi talent. Jangan dia seorang editor, dia nggak bisa kameramen. Sebulan udah kita pecat, kita keluarkan. Karena dalam 1 bulan dia masuk, dia menjadi seorang editor, dia kita didik, dia kita ajari untuk menjadi seorang kameramen juga. Ya, paham? Jadi intinya dari semua itu kalian harus mau belajar. Ya, kalian kan generasi apa sekarang? Gen Z ya, Gen Z, generasi. Dan jangan tadi yang Bapak saya betul, Pak Arifin bilang kalian jangan terlena sama namanya gadget, main game. Saya bilang nggak apa-apa Pak gitu. Kenapa nggak apa-apa? Bukan terlena main gadget, main gamenya, tapi manfaatkan dengan benar. Semua ilmu itu ada di Mbah Google, ya, ada di Google. Kalian mau apa, ada semua di situ. Di sekolahan itu hanya teori yang kalian serap, prakteknya semua di luar. Di rumah kalian punya komputer, manfaatkan. Kalian punya laptop, manfaatkan. Karena salah satu profesi ada di televisi itu adalah reporter, ya. Reporter itu diambil dari kata report atau melaporkan. Kunjungan di Banten TV, ini di studio 1 Banten TV, lagi kunjungan. Kita mulai 3, 2, 1, action. Baiklah, selamat pagi pemirsa yang ada di rumah. Saya Yusef Gustiano sebagai reporter Banten TV. Pada pagi hari ini
studio Banten TV sudah kedatangan teman-teman kita dari SMK IPTEK 5 yang melakukan program kunjungan industri ke Banten TV. Coba disapa semuanya dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Haji Sandiasa. Saya mau nanya dari bidang kita di komunikasi visual jurusan kita untuk merangkap masuk ke broadcasting, yaitu kayak di bidang TV ini, bagian yang paling cocok itu apa untuk merangkap kali pertamanya sebelum belajar lebih jauh lagi sebelum bisa mau di Taiwan? Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahaya Rinata. Pertanyaan saya, untuk kerja bisnis seperti ini tuh kan pasti ada audisi atau ada perekrutan gitu ya Kak ya. Nah, di audisi atau perekrutannya itu ada nggak sih bimbingan yang diberikan untuk kita? Seperti itu, terima kasih. Tadi siapa namanya, Muhammad siapa? Aziz. Tadi nanya apa dulu? Kalian jurusan DKV fokuskan saja ke editing, baik itu editing animasi, baik itu editing video, ya. Karena yang dibutuhkan media televisi itu rata-rata seorang editing. Dulu, oke. Ya. Kalau lowongan kerja di stasiun televisi, kalau sifatnya massal banyak, itu bakal ada audisi. Tapi hanya membutuhkan satu orang kru, biasanya hanya sebatas dites. Misalkan kita butuh editor, kita tes dia ngeditnya sejauh apa, kita tes video dulu, kita tes animasinya bisa apa enggak gitu. Tapi kalau seandainya banyak, biasanya kita audisi, salah satunya lulusan audisi Banten TV. Berita dulu tahun berapa berita? Oke, pertama-tama saya ucapkan terima kasih sudah menerima kita untuk kunjungan industri di sini. Nama saya Muhammad Ramdan sebagai kepala program nih Pak ya, sebagai kepala program DKP atau desain komunikasi visual. Nah, kalau di DKP kan ada beberapa materi utama atau pokok dari pembelajaran. Ya, itu yang pertama itu ada desain grafis ya. Kalau di IPTEK 5 ini masih ke arahnya desain grafis. Tetapi karena peralatan kita sudah nambah, kemarin dapat bantuan ya Pak Ibu dari pemerintah lumayan besar. Itu ada kamera XA11, itu di tempat kita ada 8-9 bahkan. Ada DSLR juga, ada beberapa komputer yang untuk editing itu luar biasa, RAM ada yang 32 gigabit itu untuk editing udah dipakai juga untuk latihan. Dan kita juga udah punya tempat khusus untuk anak-anak berbakat. Ada beberapa orang yang masuk di kita istilahkan namanya kelas produksi gitu Pak ya. Nah, untuk video ini kita juga udah perjalanan panjang. Dulu kita juga sering menggunakan lomba ya. Lagi dulu di Budi Luhur untuk film dokumenter itu kita juara 1 sampai juara 2. Memang kemarin juga ada di sini mungkin Cahaya dan kelompoknya kemarin FLS 2N ya belum juara 1 tapi lumayan juara 3. Nah banyak ya di tempat kita berbakat, tapi nggak tahu nih kenapa jadi sepi gitu ya. Jadi sepi ya, mungkin lelah gitu ya. Saya mau tanya nih Pak, di Banten TV ini ada nggak kira-kira untuk kerjasama dengan sekolah SMK gitu ya? Kita misalnya suruh bikin apa, nanti tidak ditayangkan di Banten TV. Ya sebelumnya mungkin kalau itu mungkin kita dikasih arahan poin-poin yang harus dipenuhi gitu Pak. Mungkin belum standar sesuai misalnya TV gitu.
mungkin bisa diarahkan dulu atau kita mungkin poin-poin diberitahu nanti mungkin yang kita akan cari tahu. Nah, itu yang pertama, ada tidak program yang bisa untuk SMK ya, yang bisa kita kerjasama sehingga kita bisa anak-anak SMK ini kan bisa menyumbangkan kreativitas ya, kreativitas karya-karya. Saya yakin kok ini luar biasa ini Pak. Kalau di pembelajaran itu anak-anak kelas 11 ini juga luar biasa ya. Pokoknya semuanya lah, kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu luar biasa. Saya mendapati banyak anak-anak yang berbakat gitu. Di video kah, di desain grafis kah, itu banyak sekali. Dan juga saya terus mencari gitu ya, pengembangan sekarang udah ke arah sana karena kita udah punya peralatan yang lumayan gitu. Tadi ada Bu Sari yang BKK, dia juga udah mulai mengembangkan untuk kerjasama dengan industri. Nah, tadi yang saya tanyakan, apakah ada kerjasama gitu Pak? Ada nggak bentuk kerjasama sehingga kita bisa, anak-anak ini bisa kreativitasnya tersalurkan. Misalnya kalau ada tempat penyaluran, saya kira nanti kreativitas itu bisa nambah naik lagi, atau mungkin bisa mungkin bisa berpartisipasi gitu di Banten TV kalau bisa itu mungkin ya, mungkin bisa dipartisipasi di Banten TV untuk menyalurkan kreativitas mereka gitu ya, seperti itu Pak. Jadi juga belum mengarang gitu Pak. Tapi saya yakin semangat itu luar biasa Pak, kreativitasnya itu luar biasa. Anak-anak kita ini banyak sekali orang. Tepuk tangan dulu untuk terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi juga saya udah ngobrol dengan Sari ya. BKK. Gitu dong, seneng saya ngeliat kalau ada yang ketawa juga Tadi Bapak bilang kalian ini sebenarnya kreatif, kenapa nggak apa udah melebihi juga lah Pak, udah ngerti semuanya. Oke, Pak Ramdan, sebenarnya kita nih memang sudah ada kerjasama dengan beberapa sekolahan Pak. Makanya SMK Pentek ini kan baru kesini, kita baru ibaratnya baru bersilaturahmi, kita baru ngobrol, ternyata kan udah yuk, ibarat yuk bareng jalan-jalan nanti kita obrolkan di belakang Pak. Boleh Pak. Kebetulan selama ini kenapa anak-anak PKL yang sekarang ada di sini itu semuanya atas kerjasama, atas MOU dulu, nggak sembarangan masuk dari SMK mana nggak saya terima ya, karena didikan di sini untuk PKL keluar dari sini mereka udah bisa. Jangan malu, jangan sampai dia dapat sertifikat Banten TV, begitu dia ngelamar pekerjaan, dites nggak bisa apa-apa, yang malu Banten TV. PKL di Banten TV itu yang PKL saya kasih proyek. Udah berapa proyek? 3 ya. Terus apa kemarin? Bikin berita, bikin iklan ya. Kemarin pada saat ulang tahun Banten TV pun ini hasil mereka juga, kreasi mereka. Saya serahin karena PKL generasi berkembangnya zaman. Kita dari tahun 2017 sudah masuk ke Play Store. Kalian bisa download aplikasi Banten TV. Di situ kalian bisa lihat nanti. Dan siaran Banten TV bisa di-download, bisa ditonton di streaming www.bantentv.com/live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifin. Sebelumnya mau izin bertanya, saya ini agak tertarik dengan profesi sebagai reporter. Ya,
selain pintar ngomong, apalagi yang harus kita mungkin tingkatkan gitu biar kita bisa jalannya gimana gitu, kayak lancar gitu di profesi sebagai reporter gitu. Ya mungkin itu aja yang pengen saya tanyain. Terima kasih. Ya, sudah. Apa sih yang harus dimiliki ya untuk jadi seorang reporter selain pintar ngomong? Apa mungkin teman-teman ada yang bisa jawab? Pede, ya pasti pede ya. Kalau nggak pede nanti dia gimana? Diberi pohon lagi laporannya. Pintar ngomong, kemudian juga harus perbanyak kosakata. Ya, jadi kalau yang punya bakat puitis bisa jadi reporter ya. Nah, betul. Itu yang ketiga adalah harus bisa menulis, ya. Diajarin menulis nggak sih? Nulis. Bukan. Nulis berita gitu? Diajarin? Ini aja. Which how? Ya. Jadi tadi harus punya kemampuan public speaking, punya kemampuan menulis, dan juga punya kemampuan untuk memperbanyak kosakata. Oke. Ada lagi? Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Queen Princess dan Mutiara. Saya biasa dipanggil Queen. Saya dari SMK Iptek 5. Terutama Banten TV, karena saya pribadi saya baru dengar for the first time, saya baru pertama kali dengar Banten TV gitu ya. Karena seperti yang mungkin Bapak tadi bilang, saluran TV di daerah Banten, Serang sama Tangerang itu beda kan ya. Jadi mungkin di TV kita itu nggak ada TV Banten kan ya, di saluran kita ya, di Banten TV itu nggak ada gitu kan. Mungkin di kita tuh lebih, mau bertanya, di Banten TV itu menyiarkan hal-hal seperti apa sih Bu Pak gitu kan? Menyiarkan tentang edukasi atau seperti TV-TV pada umumnya yang berisi sinetron atau lain semacamnya? Karena kita Gen Z ini pasti sampai saat ini, sampai hari ini mungkin masih memilah-milah TV gitu kan. Mungkin Bapak dan Ibu bisa memberikan informasi kepada kita, isinya Banten TV itu apa, mengedukasi kah atau apakah, agar kita Gen Z bisa melihat gitu, bisa penasaran jadinya sama Banten TV gitu. Terima kasih. Kita 80% tuh hampir news ya, karena memang Jam 8 kita ada siaran namanya Selamat Pagi Banten. Isinya berita juga. Kalau di TV One mah Selamat Pagi Indonesia. Cuma kita taping, bukan live. Itu rata-rata kita isinya, program-program kita itu berita. Hampir 60%. 10% kita hiburan, klip musik, kayak macamnya Banten Voice. Ada juga program dari luar, dari Jawa 6, setengah 7, 18.30 kita ada namanya Bantenpedia. Kalau di TV nasional kayak Go Spot gitu, on the spot. Jam 7 kita berita lagi namanya Lintas Nusantara, dan itu kerjasama dengan Kantor Berita Nasional. Ada yang tahu Kantor Berita Nasional? Namanya apa? Hah? Antara 9 malam kita closingnya berita Banten malam sampai jam 10 itu live. Berita-berita program-program religinya kita ada sholawat, solusi tepat umat, itu live hari Rabu jam 4 sore
dan pembawa acaranya Presenternya saya, pakainya ini ya. Burita. Pakainya. Amin. Waduh, kebayang saya jadi kiai. Iya tuh. Man. Ya Allah. Ini kenapa cowok? Ini masuk ikut. Ikut. Apa? Masuk cowok. Ini cowok. Tam. Sorry gitu lah. Oh, podcast. Kayak podcast itu nggak. Mana ini buat dipakai? Oh ya, kita lagi cari tukang warung nih. Kebetulan apa Queen ini ya? Queen ya sebetulnya. Oh, saya ibu saya. Bener. Bukan ini yang satu banting. Siapa tuh ada mau nanya tentang kamera? Coba Din, sini Din. Duduk sini. Duduk. Ada yang mau ngejar kamera belum? Udah. Kayak gimana? Yo, ayo semua. 3, 2, 1. Iya. Ke situ kameranya. Halo semuanya. Kembali lagi di WKB, Warung Kopi Banten. Ngapain aja? Nih, Ayo kita ikutin kita terus ya. Perkenalan dulu nih, ada bintang tamu yang sangat spesial banget yang beritahu ada apa aja sih di WKB ini. Kalian kepo. Jadi di sini ada yang namanya Ariel. Halo. Lihat sendiri ya, rambutnya bagus banget seperti bapak. Ini yang sangat cantik, jelita, namanya Ellen Putri Arti yang sangat agak lolos. Ya. Kita mulai aja ya, pertanyaannya nih. Ratu, kali pertanyaan. Ke warung ini bu, dekapi. Aku tuh sebenarnya lagi mau pesen soto, tapi kamu datang. Mana ini tukang warungnya? Aduh. Di warung kopi Studio 3 dan TV. Sekarang kita lanjut lagi. Oke. Kalian mau foto di situ boleh? Wah. Mau ikut saya masuk? Jadi diaturnya di MCR. Jadi nanti gimana? Sebelah kanan ya, sebelah kanan. Ikutin temannya. Makan dulu. Gimana kalau Belok kanan ya. garis. Tenda biru, tenda biru. Biar nggak kepanasan di terusan ya. Ini yang biru nih. Makannya di mana nih? Ke kanan ibu di belakang. Di Satu baris. Kanan ya. ademnya. Baris ya, silakan ke kanan ya. Ke kanan sama kiri. Biar nggak panas, Kek. Kacamata boleh sentuhan meja,
pacaran tabrak itu Pak. Ini padahal di belakang Bu Sari kok saya di tengah sekolah. Aduh, di sini. Alhamdulillah. Dadah. Ibu enggak? Dadah. Candi itu loh.